Kejadian ini terjadi di Sulawesi Selatan sekitar jam 2 dini hari. Jadi pada saat itu, Minggu Misteri kali ini kita akan membahas hal-hal horor viral yang belakangan ini banyak terjadi di masyarakat. Karena emang banyak kejadian horor yang tiba-tiba muncul di berita. Ada apakah ini? Menurutnya, jalan alternatif menuju Tasikmalaya itu menyimpan banyak cerita mistis. Nah, jadi tim RJ5 udah ngerangkum nih hal-hal horor viral apa yang belakangan terjadi di masyarakat khusus buat kalian. Banyak pengendara yang melihat ular dan gerbang emas di kawasan tersebut. Sebelum gue mulai video pada kali ini, apaan tuh? Oh ya, sebelum gue mulai video pada kali ini, buat kalian yang punya info-info seputar citizen jurnalistik, atau gampangnya nih, misal di lingkungan sekitar kalian ada kejadian horor, contoh, ayam tetangga kalian tiba-tiba terbang ke atap rumah. Nah, itu bisa banget. Kirim aja ke email khusus Minggu Misteri atau DM aja Instagram RJ5. Siapa tahu cerita kiriman kalian yang masuk ke Minggu Misteri. So, gue rasa langsung saja berikut adalah kejadiannya. Sebuah mobil berpenumpang 7 orang tersesat di hutan Gunung Putri, Majalengka, Jawa Barat. Seluruh penumpang ditemukan selamat di dalam hutan kurang lebih 5 km dari jalan raya. Nah, jadi guys, kemarin itu banyak banget yang DM Instagram gua minta cerita ini diangkat ke RJ5. Kejadian ini emang viral banget ya, terjadi beberapa hari yang lalu, masih di bulan Februari. Di mana ada sebuah rombongan mobil yang tersesat masuk ke hutan Gunung Putri Majalengka. Kira-kira itu jaraknya sekitar 5 km dari jalan raya. Jadi awalnya ada seorang pria yang bernama Pak Enjang, dia tuh lagi mengemudikan mobilnya bersama 5 orang di dalamnya yang emang udah berusia di atas 50 tahun dan juga ada 1 orang bayi. Nah, tujuan mereka saat itu memang pulang dari Cirebon menuju ke Tasik. Di tengah perjalanan mereka sempat berhenti dulu loh buat sholat maghrib, lalu nggak lama mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu Enjang emang sengaja tuh milih jalur alternatif via kawasan Jahim, Majalengka. Saat sekitar jam setengah 8 malam, tiba-tiba aja Enjang ngeliat di depannya itu kayak ada kabut gitu. Dan dia juga ngeliat kalau di depannya ada jurang. Karena dia ngeliat ada jurang itu, makanya si Enjang ini mutusin buat belok ke kiri aja. Dan ketika dia jalan, dia tuh kayak ngeliat di depan itu kayak ada perkampungan. Setelah lihat ada perkampungan, dia juga dengar samar-samar kayak ada suara azan gitu. Makanya dia pede tuh, terus aja jalan lurus. Tapi setelah jalan sekitar 5 km, jalanan ini medannya makin berat dan perkampungan yang dia lihat nggak muncul-muncul juga. Makanya dia putusin lah tuh buat muter balik. Nah, karena emang jalanannya yang sempit dan juga jelek, buat muter balik aja udah susah banget. Setelah berhasil muter balik, nggak lama ban mobilnya Enjang pecah. Mau nggak mau dia harus ganti bannya dong. Tapi emang nggak bisa karena posisi lagi hujan deras. Sekitar jam 9 malam, perasaan si Enjang nih kayak makin gak enak gitu. Entah ada inisiatif apa, dia mau paksain mobilnya supaya bisa mundur. Dan gak lama setelah mobilnya mundur, tiba-tiba aja jalanan di depan dia longsor.
Kalau sampai nggak mundur saat itu, berarti mobilnya Enjang ini ikutan kena longsor. Setelah kejadian itu, nggak lama Enjang turunlah tuh buat ganti ban mobilnya yang bocor. Nah, pas dia udah keluar, nggak lama dia dengar suara kayak gini. Tolong, Pak. Ampuni saya. Tolong. Suara apaan tuh? Karena takut dengar suara-suara aneh, nggak jadilah tuh si Enjang ganti ban mobilnya, masuk lagi dia ke dalam mobil. Hingga akhirnya dia hubungin tuh temennya yang ada di Majalengka, minta tolong bantuin dia. Dan beberapa jam kemudian datanglah tuh polisi sama beberapa warga buat tolongin dia sama yang lainnya. Di situ Enjang kayak bener-bener lega banget ya, karena emang udah lepas dari suasana horor yang dari tadi dia alamin. Belakangan Enjang itu baru dapat kabar kalau tempat tersebut bekas pembuangan mayat penjahat yang terkena operasi Petrus di tahun 80-an. Jadi belakangan ini lagi viral banget juga ya, katanya ada desa mati nggak berpenghuni yang udah ditinggal sama warganya. Lagi-lagi di Majalengka. Jadi desa ini mendadak viral setelah ada YouTuber yang memperlihatkan kondisi dari desa tersebut. Kalau kalian lihat video-video yang udah beredar ya mengenai desa ini, kelihatan tuh kalau ada rumah-rumah yang pada terbengkalai, udah nggak ditinggalin lagi sama warganya. Tapi ternyata setelah diusut nih, kenapa warga pada ninggalin desa tersebut ternyata bukan karena kejadian horor atau misteri. Melainkan warga-warga ini pada pindah ke tempat relokasi. Dikarenakan sering terjadinya pergerakan tanah tuh yang membuat banyak rumah rusak hingga tertimbun sama tanah. Jadi guys, alasan desa ini kosong ternyata emang karena warganya pada menghindar supaya nggak terkena bencana alam. Ya walau katanya masih ada juga sih beberapa warga yang tinggal di desa tersebut. Jadi memang bukan karena horor. Tapi mungkin, gue bilang mungkin nih ya, horornya itu adalah ketika rumah tersebut jadi terbengkalai, nggak ditinggalin oleh warga selama bertahun-tahun. Kayak contoh nih ya, misalnya di sekitar lingkungan kalian ada rumah atau bangunan yang udah nggak kepake selama bertahun-tahun. Nah biasanya kan muncul isu atau mitos-mitos mengenai hantu di rumah atau bangunan tersebut. Nah mungkin karena itu juga lah desa ini menjadi viral. Siapa di antara kalian yang udah pernah ke desa ini? Komen di bawah. Ini juga lagi viral banget nih belakangan. Terekam kamera ada pocong yang lagi dikejar sama anjing. Kejadian ini terjadi di Sulawesi Selatan sekitar jam 2 dini hari. Jadi pada saat itu Pak Karim kebangun tuh yang punya CCTV karena dengar ada suara anjing yang menggonggong terus. Huk, huk, huk. Pak Karim itu sempat kepikiran takutnya anjing ini berantem atau gigit kucing peliharaan istrinya. Makanya dilihatlah tuh di CCTV sebenarnya ada apa sih? Nah pas udah dilihat ternyata ada sosok putih yang lewat lagi kayak lompat-lompat gitu. Nah anjing yang ada di luar pagar itu langsung gonggong tuh dan ngejar sosok putih itu yang diduga adalah pocong. Tapi sampai sekarang katanya sih masih diselidiki sama polisi ya itu beneran pocong asli atau emang pocong palsu kerjaan orang usil. Kalau menurut pakar telematika Rosuryo, ia menilai pocong yang terdapat dalam video itu adalah pocong-pocongan, alias bukan pocong yang sesungguhnya. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana? Ini pocong asli atau pocong palsu? Komen aja di bawah. Ganti baju dulu sekalian promosi. Jadi guys, kemarin itu banyak banget ya dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya udah lama pada nanya tuh, "Bang, baju RJ5 yang lo pakai dijual nggak sih? Bang, merchandise RJ5 itu bisa dibeli di mana?"
Nah, karena emang sebetulnya kita tuh dari lama udah nyiapin ya, nyari-nyari bahannya, nyari-nyari konsepnya. Tapi emang kita mau yang terbaik buat kalian. Nah, makanya mudah-mudahan di bulan Maret ini baju RJL udah jadi, udah bisa kalian pesen. Ditunggu aja, nanti bakal ada infonya besar-besaran di YouTube RJ5, di Instagram Deril Aditya, sama Instagram RJ5. Jadi ditunggu aja. So, langsung aja kita ke next kejadiannya. Kasus seorang janda yang mengaku tanpa hamil membuat heboh jagat dunia maya. Siti Zainah, 25 tahun, warga Cianjur, Jawa Barat, mengaku dia melahirkan tanpa merasa hamil sebelumnya. Siti Zainah yang berstatus janda mengaku hamil dalam waktu 1 jam akibat vaginanya itu kayak kemasukan angin, hingga akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Ketua RT setempat mengatakan tidak pernah melihat tanda-tanda kehamilan pada Siti Zainah. Kabarnya Siti Zainah dan suaminya ini udah pisah ranjang selama 4 bulan terakhir, sehingga wanita Cianjur itu disebut sebagai janda. Buset, kok bisa gitu ya? Kita baca lagi nih, pengakuan dari Siti. Kala itu dia sedang bersantai dengan posisi tengkurap di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba dia merasakan ada angin yang masuk melalui alat kelaminnya. Dia mengaku merasakan perutnya itu sakit setelah ada angin masuk ke vaginanya. Kemudian perutnya itu membesar seperti wanita hamil. Dan tidak berselang lama terjadi lagi keanehan dengan perutnya yang mendadak kembali mengecil lalu membesar tanpa dia tahu apa penyebabnya. Kondisi perut yang aneh itu membuat Siti ini jadi kaget. Dia kemudian diantar ke puskesmas Ciadun oleh saudaranya untuk diperiksa. Nah, setelah diperiksa, kata dokter di puskesmas kalau Siti ini lagi mengandung. Padahal dia nggak ngerasa hamil sama sekali. Beberapa saat kemudian, si Siti ini ngerasa perutnya tuh kayak mules, pengen ngelahirin. Sekitar jam 2 siang, dia pun ngelahirin bayi berjenis kelamin perempuan. Meski merasa bingung dengan kejadian tersebut, dia berjanji bakal merawat bayi tersebut dengan baik. Meski saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tetap akan merawat bayi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, walaupun saya belum beri nama, ucap Siti. Sementara itu dikabarkan polisi juga bakal turun tangan nih buat ngecek kebenaran dari cerita ini. Apakah memang benar begini atau cuman ngada-ngada doang? Gue nggak tahu juga sih, tapi kalau menurut gue ada beberapa kemungkinan. Seperti mungkin aja emang ada penjelasan medisnya dari kejadian ini, atau memang cuman karangan doang, atau bisa jadi kejadiannya bener-bener seperti ini. Well, kalau menurut kalian gimana guys? Komen aja di bawah. Itu dia guys, Minggu Misteri pada kali ini, dimana emang banyak banget ya kejadian-kejadian horor viral di luar nalar yang terjadi belakangan ini. Seru banget gak sih ngulas hal-hal viral kayak gini? Makanya buat kalian yang punya kejadian-kejadian aneh di sekitar lingkungan kalian, bisa banget tuh kirim ke email khusus Minggu Misteri atau DM aja Instagram RJ5. Gue rasa cukup demikian Minggu Misteri pada kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Buset.